Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar Taurus? Ketemu lagi nih sama Taurus. Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Untuk teman-teman mungkin ada yang belum ngeliat, bisa kamu cek di Beranda channel ini ya. Ini lanjutan dari readingan sebelumnya. Ya, semoga ada kabar baik sih, amin. Ya, kayak biasa lah ya. Mau baik, nggak baik, semua akan saya sampaikan di sini. Oh ya, boleh deh absen dulu. Dari kota mana sedulur yang hadir? Taurus. Gimana lur? Sehat semuanya ya? Ya semoga sehat selalu ya. Untuk di awal Agustus jaga kesehatan ya semua Taurus. Kayaknya agak rawan penyakit tahunan nih. Ya penyakit tahunan tuh kayak batuk, pilek, demam, masuk angin, kayak gitu. Ya semoga sedulur Taurus sehat selalu, amin. Oke. Energi dalam waktu dekat. Atau ada clue apa lagi untuk Taurus di sini? Kemarin cukup lumayan positif sih energi Taurus ya. Tenan. Aduh, enak Four of Swords, King of Cup. Oke. Taurus. Yowes gini loh ya. Ya untuk awal bulan, 1 minggu pertama di Agustus. Ya sabar. Yang jelas gini sih ya. Ini agak beratnya di awal Agustus atau minggu pertama lah ya. Nanti masuk minggu kedua, minggu ketiga itu sudah mulai stabil kondisi kamu. Nanti di akhir bulannya ya ada sedikit penurunan, cuman nggak begitu signifikan banget sih. Poinnya Taurus sebenarnya di bulan ini cukup stabil ya. Ya balik ke teman-teman lagi gitu. Karena baik menurut saya belum tentu baik menurutmu nanti yang menjalani gitu loh. Ya semoga energi kestabilan ini bisa kamu rasakan. Kestabilan itu yaitu tentang diri kamu dulu yang pertama ya. Kestabilan diri lah yang penting itu kan. Ya nanti ketika kamu bisa menyeimbangkan diri, bisa menstabilkan diri kamu dari sifat-sifat yang mungkin tidak kamu sadari. Ya nanti secara kehidupan yang lain pun juga akan cukup stabil juga gitu. Oke, jadi di minggu pertama di Agustus memang agak kerasa kurang stabil ya, kayak naik turunnya tuh kerasa. Kemudian dari moodnya Taurus sendiri ini agak sedikit mood swing ya, kerasa mood swing nih ya, hati-hati loh ya di minggu pertama ini gitu. Kemudian clue selanjutnya adalah Taurus mengenai sosial ya, kehidupan sosial kamu, interaksi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu di Agustus ini. Ya semoga kamu nggak ambil pusing ya, artinya perlu kedewasaan aja sih yang jelas ya. Karena gini, saya ngerasa tentang sosialisasi kamu atau komunikasi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ini mungkin lebih kepada Taurusnya yang agak bingung nih ngelihat perilaku manusia. Mumet ya lur ya. Mumetnya itu apa ya?
Banyak manusia-manusia aneh yang mungkin akan kamu temui nih di Agustus ini ya. Sifat-sifat manusia yang aneh gitu loh. Ya, contohnya gini deh, misalkan nih, kamu itu cuman negur, atau cuman nanya doang, tapi orang yang kamu tegur atau kamu tanya ini nggak paham gitu loh. Ya, nggak paham gitu. Malah sensitif pula gitu. Malah nuduh kamu yang enggak lagi. Ini kan nggak nyambung gitu. Jadi ada beberapa situasi yang kayak gitu loh ya. Jadi ya pesanku, ketika kamu berhadapan dengan orang yang menurut kamu ini orang saklek banget ya, ini orang kok error banget ya, atau membuat kamu bingung gitu loh, kayak nggak nyambung dengan pola pikir kamu, apa yang kamu katakan, apa yang dia respon itu nyimpang gitu loh ya. Ya saranku sih udah nggak usah diladenin lah ya. Karena di bulan ini Taurus harus bisa menjaga dirinya agar tidak terlalu terhanyut oleh orang-orang toksik di luar sana. Ya, sifat-sifat orang toksik ini sangat kerasa sebenarnya di bulan ini. Tapi dari Taurus sendiri menyikapinya seperti kamu cukup kuat sih sebenarnya di bulan ini ya. Ya, semoga Taurus bisa cuek. Ya memang harus cuek sih Lur gitu, karena nggak tahu ya, eh, orang-orang yang akan berkoneksi sama kamu ini, asli saya sendiri juga ngerasakan energi ini mumet gitu loh. Ini sebenarnya orang ini gimana sih ya? Mau dibilang SDM rendah nanti mereka marah gitu. Cuman mau dibilang mereka pinter tapi kok daya tangkapnya kayak gitu gitu. Ya, jadi ya itu tadi pesanku. Untuk semua Taurus, ya semoga kamu tidak terlibat masalah dengan orang-orang yang nggak penting banget gitu loh. Ya kalau kamu menjelaskan sesuatu kepada orang atau lawan bicara kamu, cukup kamu jelaskan. Ya, kamu jangan terlalu memaksakan diri untuk menjelaskan sampai dia itu ngerti, itu akan buat kamu capek. Ya, cukup kamu jelaskan apa yang harus kamu jelaskan. Udah, ketika dia tidak memahami apa yang kamu jelaskan, ya udah biarin gitu loh. Kamu nggak perlu buang-buang energi kamu untuk orang yang nggak bisa memahami apa yang kamu pahami gitu loh. Karena ya itu tadi, kita dalam kehidupan ini, kita nggak bisa memaksa orang harus paham dengan apa yang kita pahami gitu loh. Ya, kalaupun misalnya nih, kamu ketemu dengan orang, kamu jelaskan sesuatu, ini orang kok nggak nangkep-nangkep, kok nggak paham-paham, udah stop. Jangan kamu paksakan dirimu gitu loh. Ya, mungkin ada di antara kamu yang berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Padahal yang kamu jelasin tuh udah jelas sebenarnya. Cuman memang EQ orangnya yang lagi error aja sih. Lawan bicara kamu itu loh maksudnya. Yang memang lagi saklek, lagi error, yang lagi, aduh, udah deh ya. Semoga kamu nggak buang-buang energi kamu, serius. Jangan buang energi kamu di sini ya. Di Agustus ini. Ketika kamu berhadapan orang dengan orang-orang yang seperti yang kubahas ini, udah tinggalin aja lah. Jangan terlalu banyak bicara lagi dengan orang-orang kayak gitu, karena itu akan menguras energi kamu, benar-benar menguras. Satu, yang kedua, apabila misalnya nih ya dalam waktu dekat ini ada orang yang minta pendapatmu, atau ada orang yang mau cerita atau curhat sama kamu, tapi orangnya tuh ego gitu loh. Artinya ego itu dia minta pendapat kamu. Ketika kamu ngasih pendapat, lah kok dia masih tinggi dengan egonya dia masih kuat dengan pendapat dia, itu kan jadi nggak nyambung gitu loh ya. Jadi pesanku, sekali lagi ya poinnya, jangan buang-buang energi kamu. Ingat, tidak semua orang bisa kita bantu, nggak semua orang bisa kita tolong. Ya kalau ada orang mau curhat sama kamu, minta pendapat kamu, cukup kamu jelaskan apa yang kamu tahu, apa yang menurutmu bagus, ya udah gitu. Ketika dia nggak paham dengan apa yang kamu jelaskan, atau lawan bicara kamu tuh lebih kepada egonya dia sendiri, udah diam. Ya, nggak perlu kamu maksakan diri buang-buang energi kamu, please. Karena energi kamu sangat berharga banget di bulan ini, Taurus. Ya, kayak gitu. Ini saya coba ingat dulu ya. Dari beberapa bulan, 1 atau 2 bulan sebelumnya, dari Juni ya, Juni, Juli, sekarang udah masuk Agustus. Ini saya nge-reading Taurus ini sampai ke readingan yang saat ini ya, itu selalu saya ngerasa banyak sisi positif ya.
Sepertinya Taurus semakin kesini semakin membaik. Amin ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum ngerasa dirinya membaik, coba koreksi dalam dirimu. Mungkin banyak yang salah dalam dirimu. Ya itu aja sih. Kalau aku rasa banyak di antara Taurus nih di terkhusus ya di bulan ini, ya rezekinya kerasa enak, ya. Kemudian kamu lebih pembawaan diri kamu tuh lebih kayak happy aja, lebih kayak seneng aja, dan kamu bisa lebih cuek dan masa bodoh dengan orang gitu loh. Ya, ya itu sih ya mungkin udah waktunya Taurus ini mendapatkan banyak keberkahan ya karena ya udahlah track record sebelumnya apalagi tahun 2024 atau Januari Februari kemarin. Waduh, aduh. Taurus amazing gitu loh ya. Ya udah deh begini. Ya semoga lah masih terus baik sampai ke akhir tahun, amin ya. Saya akan terus coba untuk iringi terus teman-teman Taurus di sini. Oke. Jadi itu tadi ya minggu pertama, hati-hati kondisi tidak menentu ya. Ya kalau bicara rezeki, jujur aja sih belak-belakan ya rezeki kamu di bulan ini cukup bagus dan kerasa kelancaran itu ada kok di bulan ini. Ya, dan pembawaan diri kamu lebih lebih humble, lebih ringan. Ya secara emosi kamu cukup stabil, malah banyak senyumnya, banyak happy-nya di bulan ini. Amin ya. Ya, semoga Taurus bisa lebih kencengin ibadahnya lagi ya. Taurus di bulan ini cukup dewasa juga orang-orangnya. Seru lah energi kamu, aura kamu pun juga lumayan bagus ya. Oke, lanjut lagi di minggu kedua, minggu ketiga. Kamu rasakan sendiri, kamu amatin sendiri, saya nggak bisa rincikan tentang rezeki, hal baik. Ya kamu amati sendiri nanti ya, gitu. Minggu kedua, minggu ketiga ini cukup bagus. Insya Allah deh, banyak kejutan. Peluang ya, peluangnya itu kayak kebuka banget nih untuk Taurus ya. Apalagi nih kamu mau kencengin ibadah kamu, sembahyang malam kamu, meditasi kamu kuatin, ini akan jauh lebih baik lagi sebenarnya gitu karena secara spiritual Taurus di bulan ini cukup kuat sebenarnya, energi spiritual kamu cukup kuat ya, kedewasaan kamu kerasa banget sih, serius gitu ya. Ya tidak semua dari Taurus lah karena kedewasaan itu kan dari faktor usia ya, mungkin ada juga gitu. Orang yang cenderung dewasa itu biasanya orang yang perjalanan hidupnya amazing ya. Kedewasaan itu sebenarnya tentang pola pikir sih, gitu aja. Mengenai pekerjaan, karir, Taurus cukup oke sih. Cuman ada hal penting ya. Nanti kita bahas untuk pekerjaan karirmu, nanti saya mau bahas tentang kamu dulu deh. Oke. Ntar ya. Tanggal 20 sampai 26 ini, bulan ini, satu, hati-hati. Saya mau tegaskan, hati-hati Taurus dengan sifat keras kepalanya, dengan sifat egonya. Ini saya peringatin ya. Kenapa? Karena gini loh ya. Kita nggak tahu nih kapan kita akan emosi, kapan kita akan sombong, kapan kita akan sedih, kapan kita akan tertawa. Kita nggak tahu kapan itu akan datang ya. Jadi saya kasih clue tanggal 20 sampai 26, hati-hati. Ya, sifat kerasmu nih bisa naik nih di sini. Kamu bisa mengalami sifat keras. Ya, hati-hati ya. Keras kepala, ego. Hati-hati. Dan kamu agak susah dikritik nantinya nih. Bisa jadi kamu cukup sensitif atau mudah tersinggung di sini. Di rentan waktu tanggal yang saya sebutkan tadi. Ya, ketika sudah saya kasih gambaran kayak gitu, ya tak kembalikan ke kamu. Gitu loh. Kamu harus hati-hati dengan diri kamu sendiri. Kenapa? Kalau kamu membiarkan sifat negatif yang saya sebutkan tadi itu bersarang di dalam diri kamu, ini akan membuat perjalanan kamu jadi nggak enak lagi.
Yang seharusnya banyak hal positif itu akan menjadi banyak hal negatifnya. Kenapa? Dari dirimu sendiri. Ya, hati-hati loh ya. Oke, kemudian saya akan bahas untuk masalah karir atau pekerjaan kamu di sini. Ya, banyak-banyak berdoa ya. Semoga di minggu kedua inilah, minggu kedua bulan ini peluang job. Aduh, lagi panen job nih. Ada pagi-pagi ngapa sih? Waduh, sewenang aku kalau ada hal-hal yang positif. Wah, sewenang saya ngereadingnya. Karena enak, energinya itu enak renyah gitu loh. Jadi gini sih Taurus ya. Di minggu kedua, ya banyak-banyak berdoa. Semoga peluang, pekerjaan, job-job ini berdatangan kepada Taurus. Rezeki yang nggak disangka-sangka, rezeki yang nggak diduga-duga. Ini kerasa banget di minggu kedua ya. Hal baik cukup kerasa dan kamu kerasa happy banget di bulan ini. Mungkin Taurus akan merencanakan holiday lagi nih. Siapa nih yang hobinya holiday, traveling, jalan-jalan ya, semoga di minggu kedua terlaksana, amin ya. Semoga yang ikut arisan ya, semoga yang ikut arisan namanya keluar, amin. Ayo doanya dikencengin. Ini kalau denger yang bagus-bagus seneng nih gitu. Cuman kayak gitu saya akan komplitkan. Oke. Ntar ya. Ada oke. Sorry, suaraku agak serak dikit. Taurus, ada hal penting juga di sini tentang diri kamu lagi. Satu ya, please tolong ini nanti diamati antara tanggal ini antara dua. Saya agak abstrak sih. Ini antara awal dan akhir. Saya nggak tahu di mananya. Ya, ini bisa muncul di awal bulan atau di akhir bulannya. Nanti diamati ya. Semoga nggak ada lah gitu ya. Semoga nggak terjadi. Amin. Satu nih yang perlu kamu waspadai. Ceroboh, hati-hati dengan sifat ceroboh, tergesa-gesa, ambisius. Hati-hati. Oke, please jangan ceroboh lagi. Ya sudah-sudahlah. Oke. Apalagi tentang godaan uang. Ya. Godaan uang nih bisa kayak tawaran, peluang kayak gitu. Atau misalkan nih ada temenmu ngasih tahu, "Wih, ini ada usaha online nih. Kerja online nih, hasilnya gede nih," gitu. Lu harus modal dulu sekian juta nih, nanti hasilnya persennya banyak nih. Aduh. Itu secara logika ya. Sesuatu tawaran yang kelihatannya menggiurkan kan harusnya logikanya kita tanda tanya dulu deh. Harusnya kita bertanya-tanya dulu kan. Nah, itu kalau kondisi kamu dalam posisi anteng, tenang nih ya. Cuman kalau kamu kebawa hawa nafsu, pasti kegiur. Ya tahu ujung-ujungnya apa? Gerusa-gerusu, ngeluarin duit nggak jelas nanti ujungnya. Ini perlu diwaspadai ya. Kalau kamu ngerasa diri kamu agak sulit dikontrol, kamu harus cepat sadar di situ, Taurus. Ya. Karena yang bisa ngerasakan ini dirimu sendiri gitu loh. Nanti itu kamu sendiri yang ngerasakan ya. Ya semoga kamu punya kepekaan lah ya. Semoga kamu peka dengan dirimu dulu deh. Gak usah sibuk ngurusin orang lah ya. Peka dengan dirimu dulu deh. Ya, kamu bisa ngerasakan, diriku ini kok kayaknya agak ambisi. Diriku ini kok terlalu ceroboh, kok terlalu terburu-buru. Nah, itu kan kamu sendiri yang ngerasakan. Kalau kamu ngerasakan hal itu, tegaskan dalam dirimu, jangan diikuti. Lu harus akhiri gitu loh. Jangan kamu ikuti, kamu akan tenggelam lagi. Ya, sayang banget loh kondisi kamu. Jujur ya, Taurus ini udah banyak banget perubahan loh sampai ke sini. Di Agustus ini banyak banget perubahan. Ya, mungkin kembali kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya lah ya. Dimana perjalanan hidup ini kan ya itu tadi bertatih-tatih dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya mungkin Taurus sedang
memetik hasil gitu loh ya, hasil jerih payahnya, hasil kesabarannya. Jadi saya selama ngereading Taurus di 3 bulan ini ya, 3 bulan dari Juni, Juli, Agustus ini saya ngerasa masih banyak sisi positifnya. Ya mungkin ini hasil jerih payah kamu sendiri, kesabaran kamu itu tadi loh. Karena ya sebelum-sebelumnya udahlah nggak usah cerita lah ya, kepanjangan nanti durasinya. Gitu. Ya, oke. Lanjut. Taurus yang single, aduh ini menang milih lagi ya. Gitu. Gini deh. Tidak semua dari Taurus, cuman ada beberapa di antara Taurus ini yang akan jalan dengan 2 orang. Menjalankan hubungan dengan dua orang. Gitu. Hati-hati. Agak bingung sih milihnya ya, karena kok kayaknya baik semua nih dua-duanya ya gitu. Jadi untuk kamu yang single di sini, yang belum menikah ya, peluang untuk dapat gebetan, peluang untuk tentang pasangan ini cukup tinggi energinya, gitu. Ini minggu kedua ya. Kalau aku rasa di minggu kedua nih clue-nya, atau di pertengahan minggu ketiga, gitu. Dan di penghujung bulan atau di awal September. Kalau ujung bulan nih berarti 31 ya, 30, 31 atau tanggal 1-nya. Nanti diamati deh. Balik ke dirimu lagi ya Lur ya. Balik ke kamu lagi. Kenapa Taurus kok banyak yang mau deket sama Taurus di sini? Satu ya, dari aura kamu pun, ini aura daya tarik ya. Aura daya tarik semua orang punya, semua manusia. Itu semua bawaan lahir ya. Setiap orang punya aura yang beda-beda. Nah, aura daya tarik ini nanti di minggu kedua atau sampai ke pertengahan minggu ketiga ini cukup tinggi gitu loh. Tanpa kamu sadari. Gitu. Jadi ibarat bunga tuh lagi lagi harum-harumnya nih. Ya, Taurus yang single. Ada kemungkinan kamu akan menjalin hubungan dengan seseorang. Ya, tapi itu tadi mungkin kamu akan agak bingung milih nanti ya yang mana ya. Ya tak kembalikan ke kamu lah lagi nanti. Ya, kalau mau ngejalin hubungan satu-satu aja dulu deh, jangan dua. Nanti ribet kamu ngurusinnya. Satu aja pusing apalagi dua gitu ya. Ya, kembali ke kamu nantinya. Lanjut lagi. Bentar ya. Nggak tahu ya, saya sampai nggak tahu harus komen apa lagi. Jujur sih memang banyak sisi positif untuk kamu yang single di bulan ini ya. Kayak gitu ya. Mengenai ketidakstabilan kamu yang single ini memang ada. Di sini lebih kepada move on. Ya, ini di awal bulan ini kayaknya Taurus sedang berusaha untuk melepaskan masa lalu. Ya, Taurus lagi berusaha untuk itu. Tapi insya Allah deh, saya yakin lah kamu bisa melepaskan masa lalu kamu ya. Mungkin kamu yang dengerin video ini sedang mencoba melepaskan masa lalu. Sedang berusaha, aduh masa lalu buang jauh-jauh dah. Udah nggak usah lu inget-inget lagi, udah ya sudah lah ya. Dan please jangan sama ratakan, wow semua wanita sama, wow semua laki-laki sama, ya nggak mungkin ya. Lucu kalau semuanya sama, gimana yang bedainnya gitu logikanya. Ya nggak gini, setiap orang pasti beda-beda, setiap orang yang akan kamu temui itu akan selalu berbeda ya. Mindset aja sih yang mungkin ada dalam dirimu sehingga kamu menilai semua orang sama. Ya udahlah, janganlah kayak gitu lagi ya. Buanglah, sekarang udah waktunya Taurus ini buka lembar baru, punya mindset yang baru, pola pikir baru, yang nggak baik sebelum-sebelumnya tinggalkan, kebiasaan burukmu tinggalkan, jangan kamu bawa di bulan ini kebiasaan-kebiasaan kamu yang nggak baik. Please banget, Taurus, ku mohon banget lah ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Bentar ya.
Ya ini sebenarnya untuk kamu yang single cuman mengenai perasaan dari masa lalu aja sih. Ya mengenai masa lalu ini bisa tentang kenangan, memori, atau alam bawah sadar kamu sendiri, atau mungkin tentang traumatik ya di sini ya. Itu sih PR dari Taurus ya. Karena ya menurutku sih hal wajar kalau Taurus itu agak susah ngelupakan, dalam arti menghapus masa lalunya itu agak susah karena ya tahu sendiri Taurus itu kalau sudah satu ya satu sebenarnya gitu. Kalau Taurus sudah klik ya, hatinya udah klik dengan seseorang, ya udah itu gitu. Makanya ketika Taurus dikecewakan itu akan membekas. Itu sih. Memang Taurus orangnya asik, seru, ya. Ya lebih cenderung diem sih. Kalau nggak suka atau apa tuh kayak lebih diam sih orangnya. Orangnya seru, lucu juga, ya cukup humoris juga orang-orang Taurus ini. Cuman jeleknya itu tadi sih, ya gampang membekas hatinya. Makanya Taurus itu kalau sudah dilukain, disakitin, ngobatinya susah. Nggak harus tentang cinta-cintaan lah ya. Pokoknya tentang keluhnya tentang hati yang sakit itu ngebekas. Susah gitu. Ya, tetap berjuang untuk melepaskan itu semuanya karena itu belenggu sebenarnya. Semakin kita benci, semakin kita membenci dan menanam kebencian dengan orang, ya semakin susah hidup kita. Itu fakta kok. Ya mungkin banyak yang nggak sadar di situ ya. Kayak gitu. Lanjut lagi. Taurus yang punya hubungan Taurus di awal bulan ya sabar ya. Ini agak, atau minggu pertama kamu dan doi ini kayaknya lagi on off juga. Kemudian muncul sifat lama diem-dieman lagi. Ya tak kasih clue aja sih, diam itu ya kamu harus tahu kapan kamu harus diam, kapan harus bicara. Tidak semua hal ketika emosi dikit atau apa, diam, mungkin pemikiran kamu, aku diamlah biar dia ngerti gitu loh. Ya ada nggak, mungkin ada yang masih punya mindset kayak gitu bahwa dengan cara kita mendiamkan orang, orang itu bisa sadar, nggak mungkin gitu logikanya sih sebenarnya ya. Ya balik ke kamu lagi, misalnya kamu didiamin oleh pasangan kamu atau orang terdekat kamu didiamin, bingung nggak kira-kira? Pasti kamu nanya-nanya, bertanya-tanya dalam hati, kenapa ini orang kok diem ya? Salahku apa? Salahku di mana? Akhirnya bingung gitu loh. Makanya di sini perlu komunikasi diam itu ya penting, boleh ya. Sifat diam tuh sifatnya bagus gitu loh. Ya, diam itu ya bisa kamu tempatkan ketika kamu menghadapi orang manipulatif, orang toksik, ya kamu diam. Gitu. Misalkan ada orang yang nggak suka sama kamu, ngejelekin kamu, ngocehin kamu, ngomongin kamu, kamu diam, itu baru benar gitu loh. Cuman kalau mengenai hubungan, itu perlu komunikasi. Ya ini dikoreksi lagi lah ya nanti ya. Diolah-alik lagi lah apa yang saya bahas di sini ya. Ini hanya sebagai gambaran sih. Kayak gitu. Yang jelas ini masalah komunikasi banyak banget miss komunikasi di awal bulan, minggu pertama. Dan di minggu terakhir ya, di bulan ini minggu terakhir atau minggu keempatnya, hati-hati, itu kondisinya agak on off. Dan masalah overthinking, please hati-hati ya. Itu kemudian minggu kedua atau minggu ketiga banyak hal positif dalam hubungan kamu sih. Di bulan ini hubungan Taurus cukup kuat. Insya Allah sih nggak ada gini ya. Banyak yang akan bertahan sih, lebih kayak bertahan sih ya. Adapun yang pergi hanya persentasenya kecil untuk hubungan Taurus yang pergi. Kalau dari sudut pandang Taurus itu sendiri ya. Kalau dari sudut pandang pasangan dari Taurus, ya gimana ya? Kalau dari sudut pandang, ya semoga lah pasangan Taurus ini pun bisa bertahan juga lah gitu loh ya, amin. Saya doakan yang terbaik aja sih di sini. Oke. Kemudian di sini untuk Taurus sendiri agak sabar juga ya karena tentang pasangan kamu, sifat egonya pasangan kamu kerasa juga di bulan ini. Kemudian kamu tuh kayak ngerasa, aduh aku nih harus gimana gitu loh. Kamu mencoba mengerti, memahami dia,
Tapi dia kok masih kayak gitu aja sih, nggak paham-paham kayak gitu sih. Jadi ada keluh kesah sih dalam hati Taurus tentang pasangan Taurus ini ya, kayak gitu. Cuman, ya satu sisi kamu sama doi mungkin agak miskomunikasi atau agak on off nih hubungan kamu, tapi di sisi lain banyak keharmonisan, banyak cepika-cepiki, jalan-jalan bareng. Nggak tahu ya, saya ngerasa banyak keharmonisan aja sih di sini. Ya mengenai kontra dalam hubungan ya hal biasa lah, nama juga bumbu-bumbu cinta ya. Mungkin habis berantem kamu berpelukan lagi nih di bulan ini. Gitu bro, ya. Ya kesel, jengkel ya jengkel, cuman gitu. Berpelukan. Ujung-ujungnya situ lagi sih kalau saya ngerasa ya. Baliknya ke situ lagi dah. Jadi poinnya hubungan Taurus cukup kuat, insya Allah deh. Banyak-banyak berdoa ya. Gitu. Oke, ntar ya. Oke, gini sih. Saya dapat clue lagi. Memang di bulan ini ya. Ini vice versa, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Memang ada yang pengen pergi, tapi ini nanti di minggu keempat ya. Atau di minggu terakhir lah di bulan ini. Ini memang ada yang ingin pergi dari hubungan ini. Ya mungkin ngerasa capek dengan sifat keras ya, sifat ego. Dan mungkin seseorang ini ngerasa terlalu didiamkan gitu. Ya. Dan seseorang ini memang butuh penjelasan gitu loh ya. Jadi ketika kamu misalkan nih si doi bertanya, kamu cuman jawabnya A atau B, iya dan tidak, itu pasangan kamu akan tidak puas gitu, bingung nih karena ini butuh penjelasan ya. Semoga di setiap masalah bisa dijelaskan, jangan cuman jawab sesimpel-simpelnya, ini akan membuat pusing gitu loh, karena benar-benar butuh kejelasan di dalam hubungan kamu di sini ya. Ini vice versa loh ya, bisa Taurus bisa pasangan Taurus ya. Poinnya adalah kalau memang pasangan kamu di sini ingin pergi dari hubungan kamu, ya kamu masih bisa ngebujuk dia kok. Ya semoga kamu bisa ngebujuk ya. Kalau nggak malah ego sendiri gitu loh. Makanya ego tuh bahaya kalau terlalu tinggi ya. Ngerasa diri paling bener, ya gitulah penyakit manusia. Kalau sudah ngerasa dirinya paling bener itu susah. Nggak akan sadar di mana letak kesalahan diri sendiri tuh, nggak sadar, dikritik malah ngamuk. Ya makanya hati-hati dengan sifat-sifat negatif yang saya sebutkan di sini. Ini ada kemungkinan bisa jadi muncul gitu loh. Makanya diwaspadi aja sih. Yang jelas poinnya di hubungan Taurus vice versa ya. Kalau ada yang ingin pergi, kalau kamu memang masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, perbaiki, cegah dulu. Kamu bisa ngerayu dia. Ini akan luluh lagi ke orang ini. Ya pasangan kamu bisa luluh lagi nantinya. Tapi ingat dengan penjelasan ya, yang detail lah kalau bisa. Jangan cuma A, B, kalau ngejawab capek nih pasangan kamu. Gitu sih poinnya. Ya nanti diamati sendiri aja sih, tak kembalikan ke kamu ya. Oke, ini yang bisa saya bahas untuk Taurus ya. Semoga ada sisi positif yang bisa kamu petik di dalam readingan ini ya. Terakhir, please doa kamu kencengin, spiritual kamu kencengin, peribadahan kamu kencengin, insya Allah deh perjalanan kamu penuh dengan kemudahan. Arti kemudahan itu artinya ketika kamu menghadapi suatu masalah ya, di dalam masalah itu akan terbukalah petunjuk demi petunjuk. Itu yang disebut mudah ya. Oke, kita jumpa lagi di next time. Jaga kesehatan ya semua Taurus. Bye bye Taurus.